hari. Biasa. Baik, kita baca sama-sama. Saya bukan bukunya yang sudah menulis. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tadisu fi shaffa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillahu wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat sadi tadisu fi shaffa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillahu wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tadisu fi shaffa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillahu wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tadisu fi shaffa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillahu wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tadisu fi shaffa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika muttafaqun alaihi. Jadi anak-anak kita hidup mempunyai dua bentuk dukungan, dua fondasi untuk menuju kehidupan yang lurus, yang baik. Itu apa yang kita ikuti? Al-Quran dan hadis. Inilah hadis ini yang kita pelajari saat ini. Ini adalah hadis, salah satu hadis kata perkataan yang perbuatan Rasulullah
Ya, inilah ya, dua tuntutan yaitu dua pedomannya yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, ini bukan wahyu mustaqimah Al-Quran ya. Jadi ini bukan dari saya ya, tapi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih. Siapa itu Muttafaqun Alaih? Bukhari dan Muslim. Kalau Muttafaqun Alaih berarti Bukhari dan Muslim. Dan An Umar bin Abi Salamah dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu qala dia berkata, jadi waktu kecil Abi Salamah diasuh oleh Rasulullah. Abi Salamah waktu kecil diasuh oleh Rasulullah. Ya. Kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kecil saya diasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat jadi tatisu fi syahfa, dan pernah mengulurkan tangan untuk mengambil makanan yang terletak di piring. Syahfa, arti syahfa apa artinya? Syahfa artinya syahmun. Ya, artinya syahmun. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda kepada saya. Kemudian Rasulullah bersabda menyampaikan kepada Abi Salamah, Umar kepada Abi Salamah, ya kan? Menyampaikan, ya gulam apa artinya? Wahai anakku, ya fatan, fatan, ya gulam, samillaha wa kul bi yaminika. Sebutlah nama Allah Ta'ala serta makanlah dengan tangan kanan. Wakul, apa arti kul? Makanlah, ya. Kul, akalah ya dulu, artinya apa? Makan. Wakul, makanlah. Biyaminika. Yaminun artinya apa? Tangan kan? Ya. Liyadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asyari'an, ya, huwa ibhamu. Siapa yang hafal? Ya. Wakul biyaminika, dan makalah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, apanya? Dan makanlah dari makanan yang dekat dengan kamu. Ya. Paham kira-kira di sini? Jadi kita dianjurkan untuk makan dengan membaca Bismillah, ya kan? Ini diriwayatkan, ini kisah cerita tentang Abi Salamah yang pernah diasuh oleh Rasulullah. Ya. Pada suatu hari Rasulullah mengulurkan tangan kepada Abi Salamah untuk mengambil makanan untuk diletak di piring. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abi Salamah, menyampaikan, wahai anak muda atau wahai Abi Salamah, makanlah dengan menyebut asma Allah, dan apalagi makanlah dengan makanan yang dekat. Maksudnya apa? Asma Allah, makanlah dengan asma Allah. Sebelum makan bilang Allah itu. Jadi macam mana? Gimana? Nah, maksudnya sebutlah nama Allah, maksudnya bukan disebut nama Allah sebelum makan Allah bukan ya, memang Allah bukan. Tapi ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum mulai makan. Kenapa harus membaca Bismillah? Kenapa harus membaca Bismillah? Biar apa? Biar terasa nikmat. Apa lagi? Apa? Biar dia diambil dari bisa setan terus. Apa lagi? Apa? Biar berkah ya. Biar apa lagi?
Raja apa? Cakra. Hah? Salah satu hikmah kita membaca bismillah sebelum makan adalah bahwasanya kita mengingat makanan itu adalah hikmah dari Allah yang pertama. Ya kan? Mengingat bahwasanya makanan itu adalah hikmah dari Allah. Makanya kita dianjurkan dengan bismillah. Bismillah artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua apa? Siapa tadi hadir bilang ini? Setan makan itu. Yang kedua adalah menghalangi setan untuk ikut makan bersama kita. Kalau nggak baca bismillah berarti setan ikut makan. Segala sesuatu harus membaca bismillah. Ya baca ya. Sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa lagi? Sudah ya? Hah? Biar dapat makanan lagi gitu. Biar berkah. Yang ketiga hikmahnya membiasakan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini manusia, ada aturan. Makan bukan seperti binatang, makan sambil jalan. Ya kan? Itu bukan hidup Islami yang dianjurkan oleh Rasulullah. Inilah cara. Nanti semua ada cara, ada tata krama, ada adab. Ada makan, ada bersandung, ada bermajelis kumpul, ada bergaul, berteman, ada makan, ya kan, minum, ada apa lagi? Banyak ya, ada banyak. Kemudian kalau lupa membaca bismillah, kita kan manusia tak luput dari lupa. Apa yang harus kita lakukan? Kita makan kenyang. Apa yang kita baca? Istighfar. Apa lagi? Habis makan ya, nasi pakai bawang, lupa baca bismillah. Lupa. Ini ini. Jadi gimana? Lupa. Apa yang kita baca? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Awaluhu wa akhiruhu. Lalu di tengah perjalanan, ya kan? Awalnya 900 baru, nanti 900 baru. Baca bismillahirrahmanirrahim wa awaluhu wa akhiruhu. Paham enggak? Tulis. Kalau kita harus tulis. Kalau dia lupa membaca bismillah, ini fikir ini apa ya? Dan ini sering ditanya di tengah-tengah masyarakat. Harus paham. Banyak apa-apa cuma tidak paham, tidak punya adab, makan. Banyak wanita bercadar tidak punya adab. Banyak orang pakai jubah, hafal Quran tidak punya adab. Salah satunya apa? Ada makan. Ya kan? Pakai jubah, pakai sorban, beli es krim, makan dapat sambil jalan. Ya. Itu tidak boleh. Itu bukan membiasakan adat Islami ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau lupa ketika kita makan sebelum makan baca bismillah, kalau sudah lupa di akhir nasi mau sudah habis, maka kita baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Ya. Paham kira-kira hadis ini yang saya jelaskan? Setelah ini kita hafal ya, bisa minggu depan ya hafal. Ya. Adapun di dalam hadis ini ini tadi ada cara makan secara Islami, ya kan? Secara syariat. Yang pertama tadi apa? Dengan baca bismillah, ya kan? Kemudian di dalam hadis ini tidak boleh makanan itu harus dekat, nggak boleh jauh. Nggak mungkin makan ini, bersyarat ada kan? Harus didekatkan. Karena makan dia pakai piring. Coba itu. Aska, coba teman dulu nak, di muka nak.
Ya, nah, tidak boleh. Nanti takutnya kalau dia jauh, makanan tersebut berserak, ya kan, mengganggu, ya kan. Kemudian harus jadi dekat. Harus itu yang kita makan. Contoh kalau kita makan di dalam majelis, pas pula di depan kita tempe di ujung sana, ikan gabus, di ujung sana daging, rendang dan sebagainya. Itu gimana itu sebenarnya saya ingin itu mengambil. Nggak boleh ambil loncat, ya, mengganggu yang lain. Bisikan, apabila si loncat dekat sama si Bali pas pula kebetulan dekat sama daging tadi yang rendang tadi. Bisikan, tadi daging itu, ya. Jadi jangan langsung begitu ada daging berdiri langsung ambil ke ujung sana, jangan. Ada tata caranya, ya. Kemudian ini saya tulisnya urutan adab makan. Urutan adab makan itu ada berapa? Ada 12. Adab makan urutannya ada 12. Yang pertama apa? Ini urutan adab makan. Yang pertama adalah niat dan baca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim sebelum suapan pertama jangan dari makan baru baca bismillah. Sebelum suapan, sebelum makan baca bismillah. Sebelum suapan pertama bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana suapan kedua? Tidak membaca bismillah. Cukup sekali saja bismillahirrahmanirrahim. Jangan suapan pertama bismillahirrahmanirrahim, suapan kedua bismillahirrahmanirrahim, suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Ya. Cukup satu kali saja, ya. Kemudian kalau lupa apa bahasa yang dibaca? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu urutan adab makan. Yang pertama adalah niat dan baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah menggunakan tangan kanan. Itu adab, menggunakan tangan kanan. Ya, menggunakan tangan kanan. Kenapa kau nggak pakai tangan kiri? Kenapa harus pakai kanan? Karena kalau kita tangan kiri untuk menghindari dari setan, kebiasaan setan, ya, setan. Makanya tangan kiri itu tempat-tempat yang jorok, yang apa namanya, yang tidak apa, baik. Salah satunya apa? Mengusap hajat kita, ya kan? Hajat kita. Makanya tangan harus bersih. Itu yang kedua apa tadi? Menggunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, mengambil makanan yang dari dekat. Ya, mengambil makanan dari dekat. Tidak mengacak-acak makanan di bagian tengah piring. Ya, macam mana contohnya? Kita boleh makan gitu ya, makan. Ambil yang pinggir-pinggirnya dulu. Jangan diacak-acak. Ya kan, jangan diacak-acak. Kadang-kadang orang tua kita masak kan, di situ ada telur, di situ ada roti campur itu kan. Ada tempe, ada kepala ayam gitu kan. Udah kita carikan ini kan. Cari rempah itu tidak boleh. Makan dulu ya. Makan dulu, jangan ikat dulu. Apa yang ada di mata kita nggak boleh apa kan cantik nggak boleh ya. Jangan diacak, itu tidak boleh. Kemudian itu yang pertama tadi, ambil makanan dari yang dekat. Yang keempat, makan dengan secukupnya. Jangan berlebihan, tidak sesuai dengan kadar perut kita. Kadang-kadang perut cukup satu piring, ini bukan 3 piring, balas dendam.
Rendang, biasanya pesantren makan tahu tempe begitu ada acara pesantren, seperti tawar pemberangkatan bro, ya kan? Di situ ada daging, ada kerupuk, ada udang, dan sebagainya itu. Makan satu piring, satu gunung. Ada nggak gitu? Nah, satu gunung harus kita lihat. Itu tidak boleh. Ya, wajarnya. Ada kadarnya ya, ada kadarnya. Contoh, sunnahnya itu makan nasi sepertiga, makan sepertiga. Boleh lagi. Udara. Nggak mungkin kita nggak ada udara, nggak ada oksigen, nggak ada itu. Sepertiga, ya. Jadi lagi makanan sepertiga, minuman sepertiga, ya kan? Jangan di situ makan, di situ minum. Mereka makan sesuatu, makan sesuatu, minum, kan gitu ya. Nah, tidak boleh makan dulu baru minum. Itu yang berapa kan? Ya, yang keempat. Yang kelima, ada makan yang kelima apa? Tidak boleh mencela makanan. Tidak boleh mencela makanan. Kalau nggak suka, tinggalkan. Jika suka, dimakan. Kalau suka makanan Iqbal, makanan Ustaz, dimakan. Ya, kalau tidak suka, tinggalkan. Jangan mengutur. Saya mau kali gak enak. Masalah Ustaz ini. Asli kali itu. Tidak enak masalah Ustaz. Bawa apa? Tidak boleh. Ya, tidak boleh menghina makanan. Itu namanya hormat dan tidak mensyukuri. Itu sudah kita jelaskan. Kenapa kita harus baca bismillah? Tadi kenapa? Menyadari bahwasanya itu, mengingatkan bahwa itu adalah nikmat Allah. Mana sih nikmat? Jangan kalian cela, ya. Jangan kalian cela. Itu ya, tidak boleh. Makanan dicela. Kalau suka dimakan, kalau tidak suka tinggalkan. Ya, jadi itu aja ya. Kalau suka dimakan, kalau tidak suka tinggalkan. Jangan macam ini mau tidak boleh ya. Tidak boleh mencela makanan. Kemudian yang berapa lagi ya? Yang keenam, makan bersama. Adanya. Makanya kalau di pesantren Roja dulu dibiasakan makan bersama. Satu tanpa ya. Kenapa? Di situ terdapat keberkahan jika makan bersama. Ya, makan bersama ada keberkahan. Kadang-kadang makan bersama itu ketika satu tanpa ya kan, namanya sedikit aja ya. Tapi setelah makan kenyang, betul kan? Pesantren makan dulu itu, diri ya, pesantrennya. Nah, itu yang keenam ya. Yang ketujuh, makan dari pinggir-pinggir di piring. Yang sudah saya jelaskan tadi kan, makan di pinggir-pinggir di tengah dulu ya kan. Ini sudah ada. Kenapa? Karena itu karena pergaulan dulu di tengah-tengah. Kita makan di pinggir-pinggir dulu kan. Nanti akhirnya baru di tengah. Disitulah kepergaulan tuh turun. Ya. Kemudian gunakan 3 jari. Gunakan 3 jari. Kalau nasi itu padat, bagaimana 3 jari itu makannya? Ini ya. Ini nggak pakai. Ini ya. Nah, ya kan? Ya. Gini-gini aja terlalu keras. Ya. Kalau padat nasinya. Ya. Kalau padat nasinya makan 3 jari. Kenapa harus begitu? Menunjukkan kesederhanaan, gak hapus dia. Ya, tidak kesederhanaan. Kemudian yang ke-9 apa? Menjilat jari dan piring. Menjilat jari dan ini jangan dilakukan. Kita makan ya kan? Habis itu nasi di sini kan? Harus biji. Itulah ada keberkahan nikmat itu. Kemudian piring mana?
motor ya. Kalau memang nggak apa, kalau nggak bisa dijaga harus pakai air minum. Air begini, kalau diminum. Ya. Yang belum tahu ya itu ada perbedaan beda sih. Itu mulai istilahnya merasa nikmat, bersyukur ya Allah. Ya gitu. Di luar sana masih banyak yang belum bisa makan. Dari makan banyak ada di luar sana kita lihat makan 3 hari 1 kali. Ya. Kenapa harus jadi jalan-jalan agar tidak menyanyiakan keberkahan itu. Kemudian apa lagi? Ambil suapan yang jatuh. Kita kadang-kadang makan ada yang jatuh, satu nasi, 2 nasi, ya. Itu harus kita ambil, jangan dibiarkan. Kenapa? Nanti dimakan setan. Jangan bilang kita yang mau saudara. Ya kan? Nah, yang ke-11 tidak berlebihan atau tidak tergesa-gesa artinya ya, makan tidak boleh berlebihan. Seperti tadi makan 1 gulung, habis itu setelah makan 1 gulung tergesa-gesa pula itu tidak kunyah, langsung ditelan. Makan harus itu tidak boleh ya. Makan harus perlahan-lahan, dikunyah dengan baik. Ya Rota ya, ini Rota ini saya perhatikan kalau ada acara-acara yang kita tolong Pak Ibu dan perhatikan Rota ini. Ini kan makan semua di situ. Ada telur rebus diambil, udang diambil, cumi-cumi diambil, kepiting diambil, semua diambil. Kepiting pun ditelan. Bukan gitu. Iya, itulah hebatnya wajah. Yang ke-12 apa nak? Akhiri dengan Alhamdulillah. Akhiri dengan doa. Bagaimana bukan bacanya? Alhamdulillahilladzi an'amana. Gimana dapat? Alhamdulillahilladzi Al-amani hadza wa razaqani ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberi makan ini kepadaku dan memberiku rezeki tanpa daya dan kekuatan. Dari sini ada pertanyaan kira-kira itu tadi ada 12 urutan ada makan. Kita akan makan sudah diajarkan tadi, kemudian urutannya harus ada 12 ya. Untuk hadis selanjutnya jam berapa nih? Jam berapa keluar? Hah? Jam 12. Ya, hadis selanjutnya besok bisa jelaskan. Ya, ini dibaca-baca dulu sambil nunggu dan insya Allah besok dihafal ya. Kira-kira ada pertanyaan? Cara menghafalnya bagaimana? Seperti Ustaz baca tadi ya, jangan seperti membaca Quran. Yang ulang, apa diulang? Anakmu mudah seperti ini. Yang seperti Ustaz baca tadi. Halaman berapa tadi? 500? Itu ya. Ya, cara menghafalnya perhatikan. Raja nggak hafal diri lapar raja dari jam pertama sampai akhir ya. Di depan nggak hafal, jadi lapangan yang bukan ya, apa ya di ruang ya. Contoh cara menghafal Al-Umar dari hadis salamah radhiyallahu anhu qala kuntu ulaman fi hadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana jadi tadisu fi sahfa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillaha wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika. Itu cara ngapalnya ya. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala. Kan gitu. Ya, bukan seperti itu.
An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Salamah yang radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kuntu ulama, kuntu apa? Kuntu ulama di hajri Rasulullah SAW. Kuntu apa? Saya. Ya, kuntu saya kuntu ulama. Saya adalah seorang pemuda fi hajri yang diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ulama, kuntu tilmidan, dan kuntu tilmidan, saya adalah seorang murid. Kuntu rajulan, saya adalah seorang laki-laki. Kuntu imratan, saya adalah seorang. Kuntu nisaan, saya adalah seorang. Kuntu mudallisan, saya adalah seorang. Ya. Paham maksudnya kan? Paham kan? Kuntu cara penggunanya ya. Contoh, man anta, kuntu tilmidan, ana tilmidun, ma kunta, man kunta, ana kuntu tilmidun. Ya. Coba Burkan baca sekali, bisa dengar pakai mic biar boleh dengar. Baca. Pelan-pelan nak, pelan-pelan. Wa salamata bin Abi radhiyallahu anhu. An-Rabbi Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu alaman ila hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana tatibu fi